Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Mu'awanah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa meluangkan waktu kita untuk thalabul ilmi dan juga tafaqquh fiddin dengan mentradisikan kajian pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk topik kajian yang kita akan coba kaji di kesempatan ini masih berkaitan dengan as-siyasah asy-syar'iyyah atau pandangan politik Muhammadiyah, yang secara khusus kita akan mencoba mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum kita menggunakan hak pilih kita pada tanggal 14 sebagai bentuk partisipasi kita dalam menentukan kepemimpinan dalam kita berbangsa dan bernegara. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas ya, bahwasanya hukum memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Dan wajibnya wajib ain atau wajib kifayah. Kalau dalam pandangannya Al-Imam Al-Mawardi itu wajib kifayah, tidak wajib ain. Tapi konteks sekarang bisa jadi wajib ain. Kenapa? Kalau kita tidak berpartisipasi, terus yang nyoblos itu orang-orang yang nggak soleh, Pak. Terus yang terpilih juga orang-orang yang nggak soleh, yang rugi juga kita. Oleh sebab itu memilih pemimpin yang dulu fardu kifayah, Pak, di masa Al-Imam Al-Mawardi. Kenapa kok fardu kifayah dulu? Karena memilih pemimpin itu diserahkan pada ahlul hilli wal aqdi, Pak, lembaga atau beberapa orang yang dianggap punya otoritas. Lah sekarang karena di Indonesia ini model pemerintahnya demokrasi, maka rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpinnya, sehingga mungkin bisa bergeser dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Oleh sebab itu sebisa mungkin kita nggak usah golput, nggak usah apa? Golput, golongan putih gitu, nggak datang ke TPS. Nah, kalau kita lihat, Pak, dalam kitab akidah, ini kitab namanya Jauharatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kitab ini cukup terkenal, Pak, di pesantren tradisional dan umum dikaji. Ketika bicara tentang kepemimpinan, Pak, dikatakan wa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i fa'lam la bihukmil akli wa wajibun
wajib nasbu imamin adli, mengangkat imam yang adil. Berarti mengangkat pemimpin atau imam itu hukumnya apa? Wajib nih. Wa wajibun nasbu imamin adli. Cumanya yang menjadi perdebatan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah, Pak. Dulu ada kelompok yang disebut Mu'tazilah, Pak. Kelompok Mu'tazilah itu ahlul kalam atau al-mutakallimin, Pak. Tapi dia menggunakan filsafat dalam memahami agama. Jadi lebih mengedepankan akal daripada syariat, Pak. Itu wajibnya apa? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dalam Jauharatul Tauhid ini bisyar'i, jadi wajibnya mengangkat imam itu berdasarkan dalil syar'i. Fa'lam, dan ketahuilah kamu, la bihukmil akli, tidak dengan hukum akal sebagaimana pandangan apa? Mu'tazilah. Dan sehingga dalam mengangkat pemimpin, Pak, itu menggunakan, wajibnya itu menggunakan dalil syar'i atau dalil akal tadi. Kalau ahlu sunnah pakai dalil syar'i, maksudnya dalil dari Al-Quran dan hadis. Tapi kalau Mu'tazilah menggunakan dalil akal, Pak, dalil rasional. Secara rasional, namanya sebuah komunitas, Pak, kalau ada kelompok orang, itu salah satu dari mereka harus menjadi apa? Pemimpin. Kalau tidak, yang terjadi apa, Pak? Chaos, Pak. Terjadi kedzaliman kepada siapa kita mengadil. Wong di lingkup desa saja, Pak, ada kades, ada kasun, ada apa, Pak? RW, ada RT, terus di rumah tangga juga ada kepala gitu. Minimal jenengan kepala rumah tangga. Secara akal memang sebuah masyarakat bangsa itu harus dipimpin oleh seorang apa? Pemimpin. Ketika tidak ada pemimpin, yang terjadi apa? Chaos itu. Faudo kalau bahasa Arabnya. Itu dalilnya Mu'tazilah. Tapi mungkin kita bisa simpulkan, Pak, kewajiban memilih pemimpin itu secara dalil syar'i dan juga secara dalil akal, biar kita tidak terjebak pada perdebatan antara Ahlussunnah dengan apa? Mu'tazilah gitu. Artinya bisa dilihat dari dalil syar'i, juga bisa dilihat dari dalil akal. Dalil syar'i, Pak, yang menunjukkan ada perintah kita memilih atau mengangkat seorang pemimpin, Pak. Di surah An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri apa? Minkum. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini seruan yang ditujukan kepada orang yang beriman. Yang pertama, atiullah, taatilah Allah. Yang kedua, wa atiur rasul, dan taatilah kamu sekalian rasul, Pak. Sehingga ketaatan kepada Allah dan rasul itu absolut atau mutlak, tidak bisa ditawar. Berarti kalau ada dawuh dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya kita sami'na wa ata'na, nggak boleh ditawar gitu. Misalnya zina, kenapa sih zina dilarang? Saya kan masih muda gitu. Nggak apa-apalah, nanti kalau sudah tua saya taubati. Boleh atau enggak, Pak? Nggak boleh, karena taat kepada Allah dan Rasulnya itu absolut. Kemudian di sini dikatakan wa ulil amri minkum, dan juga kita diminta taat kepada apa? Ulil amri. Dalam konteks agama itu ulama, dalam konteks keduniaan apa, Pak? Umarok. Meskipun kalau bisa ya ulama dan umarok, tapi di konteks sekarang kita cari pemimpin kepala negara, Pak, presiden, itu yang bisa ngimamin, yang bisa khutbah Jumat, itu juga nggak mudah, Pak. Tapi dalam tradisi Islam dulu, Pak, dalam sejarah Islam, namanya umarok itu juga sekaligus apa?
ulama, Pak. Abu Bakar As-Siddiq bisa ngimami sholat atau enggak, Pak? Ya jelas bisa, wong ketika Nabi sakit yang ditunjuk untuk mengimami sholat ya, Pak, Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab juga sama, Utsman ibn Affan juga sama, Ali bin Abi Thalib juga sama, ulama dan umara. Dan di dalam ayat ini dikatakan wa ulil amri minkum, tapi tidak diawali dengan wa ati ulil amri minkum, Pak, menunjukkan kalau ketaatan kita kepada ulil amri selama mereka apa? Taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau ulil amri memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan maksiat, apa? Boleh taat atau enggak? Tidak boleh. La ta'ata li makhluqin, apa, Pak? Li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk karena apa, Pak? Kita melakukan perbuatan maksiat kepada khaliq, yaitu pencipta. Itu dalil ayat Quran, Pak. Yang kedua, hadis Nabi, hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, sayalikum ba'di wulatun, akan memimpin kamu sekalian setelahku, kata Rasulullah, pemimpin-pemimpin, Pak. Fayalikumul baru bibirihi, akan ada pemimpin yang baik ketika memimpinnya dengan kebaikannya, Pak. Wa yalikumul fajiru bifujurihi, ada pemimpin yang jahat ketika memimpin ya dengan apa? Kejahatan. Tapi Rasulullah bersabda, Pak, fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqul haqqa, dengarlah dan taatilah mereka selama sesuai dengan kebenaran. Fa in ahsanu falakum wa lahum, kalau mereka baik maka kita dapat pahala, mereka juga apa, Pak? Dapat pahala. Tapi kalau pemimpinnya jelek, Pak, wa in asa'u falakum wa alaihim, kalau mereka jelek, jahat, maka kita tidak berdosa, dosanya ditanggung mereka apa? Sendiri. Artinya dari dua dalil ini, Pak, baik dari dalil Al-Quran maupun dalil As-Sunnah, menunjukkan bahwasanya memilih pemimpin itu apa? Punya landasan dalil syar'i dan dalil Al-Quran, dan dalil hadis, sehingga hukumnya apa? Wajib. Kemudian betapa pentingnya kepemimpinan, Pak. Ini yang perlu jenengan catat. Ketika Rasulullah meninggal, itu apa langsung dimakamkan, Pak? Padahal Rasulullah pernah bersabda, Pak, ada 3 hal apabila datang harus disegerakan. Wal janazatu idza atat, kalau jenazah itu sudah datang ya cepat diproses pemakaman, Pak. Tapi ketika Rasulullah meninggal, hari apa, Pak? Hari Senin, itu tidak langsung dikuburkan. Rasulullah dikuburkan itu baru malam Rabunya, Pak. Berarti ditunda. Kenapa? Karena para sahabat sepakat, Pak, bahwasanya jenazahnya Rasulullah itu tidak bisa diproses sebelum ada pemimpin yang menggantikan apa? Rasulullah. Maka ketika itu terjadi diskusi antara Al-Ansar dan Al-Muhajirin, Pak. Tapi Umar bin Khattab bilang tidak ada sahabat yang terbaik kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu yang menemani Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Id yaqulu li sahibihi ma la tahzan innallaha apa? Ma'ana. Itu yang diceritakan di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian Abu Bakar ketika Rasulullah sakit diminta menjadi imam, menunjukkan Rasulullah itu sudah mempersiapkan pemimpin setelahnya kepada Abu Bakar. Meskipun itu tidak sharih, Pak, tidak eksplisit, tapi bisa dipahami dari isyarat-isyarat betapa Rasulullah memberikan perhatian khusus kepada siapa? Abu Bakar. Maka Abu Bakar dibaiat oleh Umar, kemudian diikuti oleh sahabat Al-Ansar dan Muhajirin, Pak. Baru jenazahnya Rasulullah apa? Dimakamkan, menunjukkan
bahwasanya memilih pemimpin itu didahulukan daripada apa? Menguburkan jenazahnya apa? Rasulullah. Kemudian berikutnya Pak, ketika Rasulullah sudah meninggal, ini masa yang disebut dengan masa apa? Masa sahabat Pak, asru sahabah. Ketika kita bicara masa sahabat Pak, siapa sahabat yang terbaik secara kualitas iman setelah Rasulullah Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Berikutnya Pak, Umar bin Khattab. Terus Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan keutamaan sahabat mengikuti apa Pak? Siapa yang memimpin di antara mereka, urutan kepemimpinan. Berarti manusia terbaik setelah Nabi, mereka bukan hanya soleh secara pribadi Pak, tapi juga soleh secara apa? Sosial. Kalau kita soleh secara pribadi Pak, itu wajar gitu, tapi nggak istimewa Pak. Tapi kalau jenengan sudah soleh, bisa mengajak orang lain, soleh bisa mensejahterakan orang lain, itu ada nilai lebih. Sehingga dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak, orang yang terbaik pasca Nabi yaitu Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Dalam kitab Jauharut Tauhid dikatakan Pak, wa khairuhum man wuliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah. Wa khairuhum, dan sebaik-baik sahabat, man wuliyal khilafah, yaitu sahabat yang dipilih menjadi khalifah Pak. Wa amruhum fil fadli, dan keutamaan mereka kal khilafah, sebagaimana urutan kekhilafan Pak. Sehingga manusia yang terbaik setelah Nabi itu Abu Bakrin As-Siddiq, diikuti Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, terus Ali ibn Abi Thalib. Mereka semuanya adalah apa? Pemimpin, sebagaimana Rasulullah, pemimpin agama, pemimpin pemerintahan Pak. Sehingga yang penting untuk kita perhatikan Pak, karena memilih pemimpin itu wajib, maka kita berpartisipasi dalam apa? General election atau pemilihan umum, nyoblos di TPS. Kenapa kok kita tidak dianjurkan golput Pak, golongan putih? Kalau jenengan datang ke TPS itu bentuk partisipasi jenengan sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, ikhtiar memilih pemimpin Pak. Pokoknya pemimpin yang jenengan anggap baik, itu bentuk apa? Ikhtiar jenengan. Karena kalau jenengan memilih pemimpin yang baik, ini yang akan menentukan nasib jenengan 5 tahun ke depan Pak. Ketika salah memilih pemimpin, ya berarti 5 tahun ke depan ya jenengan mendapatkan apa? Konsekuensi kesalahan memilih apa? Pemimpin. Yang ketiga, menyelamatkan agama Pak. Lah kok bisa menyelamatkan agama Pak? Karena pemimpin itu yang bisa memproteksi apa Pak? Agama. Kita diberikan kebebasan dalam menjalankan agama karena pemimpin kita baik. Ketika tidak baik, maka kebebasan kita dalam menjalankan agama bisa terbatasi Pak. Artinya ini alasan kenapa kita penting berpartisipasi dalam apa Pak? Memilih pemimpin, mengikuti pemilihan umum, ikut nyoblos di TPS. Tapi yang paling penting Pak, ini meskipun ini susah Pak, memilih pemimpin itu berdasarkan akal rasional atau akal bulus dan akal fulus Pak. Ini mohon maaf ya. Akal rasional maksudnya jenengan melihat, oh paslon ini yang saya nilai dari 5 debat sangat luar biasa gitu. Program-programnya apa? Bagus. Atau akal bulus dan akal fulus Pak. Akal fulus itu apa? Fulus apa? Uang Pak. Maksudnya apa? Siapa yang ngasih uang yang terbanyak ya saya pilih gitu. Jadi jenengan nggak punya
pandangan. Yang penting siapa yang ngasih uang banyak, Pak. Itu namanya apa? Akal fulus. Akal apa? Akal fulus. Ini penting untuk diperhatikan, Pak. Meskipun ini susah, Pak. Susah di masyarakat, susah ya. Kita sebisa mungkin menghindari money politik. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya, Pak, dikatakan hadis Abu Hurairah, la'ana Rasulullah SAW arasya wal murtasya fil hukmi. Rasulullah itu melaknat arasya, orang yang menyuap, wal murtasya, yang ngambil uang suap, fil hukmi, dalam hukum. Di riwayat Imam Ahmad, Pak, ditambahi waraisah. Bagaimana kalau hanya pelantara saja, Pak, maklar, Pak? Waraisah itu juga kena laknat. Berarti yang kena laknat 3, Pak. Yang nyuap, yang ngasih uang, wal murtasi, yang menerima uang, waraisah, yang apa, Pak? Jadi maklar. Kalau dia nggak ngambil upah, Pak, dari maklarnya, dapat dosa atau enggak? Di kitab 10 salam, Pak, dikatakan wa illam ya'khud ala sifaratihi ajron, meskipun dia tidak mengambil dari hasil maklarnya, Pak. Fa in akhadha, kalau dia ngambil, fa huwa ablagu, dosanya lebih besar. Sehingga money politik ini penting untuk apa, Pak? Paling enggak sebisa mungkin kita menghindari, Pak, kalau bisa ya. Kenapa? Karena kalau money politik ini menjadi budaya, Pak, kita dalam menentukan pilihan juga salah, Pak. Salahnya apa tadi? Yang ngasih uang paling banyak yang dipilih. Memilih bukan berdasarkan apa, Pak? Hati nurani. Meskipun kalau kita lihat, Pak, di fatwa politik itu ada 2 model fatwa, Pak. Ada fatwa normatif idealis. Normatif idealis itu namanya menyuap ya haram secara mutlak, Pak. Ini yang fatwa apa? Normatif idealis. Normatif itu berdasarkan norma, idealis ya ideal, Pak. Namanya nyuap, meskipun untuk membeli kebenaran tetap haram. Bisa dipahami tidak? Bisa ya? Ini namanya fatwa normatif idealis. Ada fatwa yang responsif realistis. Responsif itu fakta di masyarakat, Pak. Kalau ada caleg misalnya nyalon nggak ngasih uang, meskipun dia soleh, jadi atau enggak, Pak? Jadi atau enggak? Enggak jadi. Sehingga kalau caleg itu ngasih uang, itu membeli kebenaran, Pak. Membeli apa? Kebenaran. Sehingga fatwa yang kedua ini apa, Pak? Mencoba merespon persoalan ini, direspon. Kalau caleg ngasih uang itu sama dengan apa? Membeli kebenaran. Realistis, sesuai dengan fakta yang di lapangan, Pak. Ada 2 fatwa ini. Tapi kalau fatwa responsif realistis, Pak, yang disuap itu harus yang benar. Tapi kalau ada orang yang menyuap untuk menghalalkan kebatilan, Pak, jelas haram. Tapi kalau dalam politik, Pak, itu masih perdebatan. Artinya kan setiap orang berhak mendapatkan apa, Pak? Suara. Tapi masalahnya tidak bisa mendapatkan suara banyak tanpa apa? Menyuap. Itu memunculkan fatwa yang sifatnya responsif realistis, Pak. Dari 2 fatwa ini sebenarnya sangat kontras, Pak, sangat kontras. Kalau fatwa normatif idealis, dia melihat bahwasanya membeli suara atau menyuap atau money politik itu melihatnya pada dampak negatifnya, Pak. Ada 2 dampak, Pak. Ada 2 dampak negatif. Untuk pejabat itu melahirkan pejabat yang koruptor, Pak. Kenapa, Pak? Karena untuk jadi caleg itu butuh apa, Pak? High cost, modal yang cukup banyak. Sehingga ketika jadi apa?
berpikir bagaimana mengembalikan modalnya Pak, sehingga pikir rakyat atau enggak? Tidak Pak. Yang kedua tadi, karena dia sibuk mengembalikan modal, dia tidak peduli rakyat. Bagi rakyat Pak, ketika money politik itu membudaya Pak, melahirkan warga atau masyarakat yang munafik Pak. Munafik itu apa? Ya ikut sana ikut sini, yang penting dapat uang. Budaya penjilat dan penipu Pak. Ya maksudnya kalau bilang tim sesnya sana ikut sini, kalau tim ses sana ikut sana, itu kan menipu Pak. Ini kalau fatwanya Pak normatif, idealis, bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. Yang kedua itu fatwa realistis responsif Pak. Realistis responsif itu apa? Melihat dampak positif. Artinya karena sistem demokrasi ini Pak, seseorang itu bisa mendapatkan jabatan ditentukan apa? Suaranya. Sehingga untuk meletakkan orang yang soleh di posisi yang benar Pak, menang dalam pemilihan, itu bisa atau enggak Pak tanpa uang? Sulit. Kalau tidak ada orang yang soleh menduduki posisi DPR Pak, atau di kursi parlemen, kira-kira parlemen diisi oleh orang yang apa Pak? Yang enggak baik gitu. Sehingga untuk memperjuangkan orang-orang yang punya integritas Pak di kursi parlemen, butuh tadi Pak, memenuhi keinginan masyarakat Pak. Kadang semacam itu ya. Yang kedua, rakyat, bagi rakyat dampak positifnya ya Bapak, bisa berpartisipasi atau jihad memperjuangkan orang yang soleh, sehingga bisa apa? Menduduki apa? Kursi parlemen. Yang kedua amar ma'ruf Pak, sehingga saling apa Pak? Saling berusaha untuk memenangkan orang yang dianggap apa? Soleh. Itu namanya apa? Fatwa realistis responsif. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? Ada dua fatwa yang kontras Pak. Terlepas dari itu Pak, terlepas dari itu gitu. Terlepas dari itu, bagaimana sikap kita Pak? Biasanya ini kan menjadi perdebatan Pak. Tapi kalau dalam undang-undang kita Pak, ya jelas nggak boleh. Di Undang-Undang tahun 1980 di pasal ke-11, di pasal ke-11 Pak, ayat 1 dan 2, kalau yang nyuap itu kena ancaman pidananya 5 tahun Pak, dan denda 15 juta. Kalau yang menerima suap itu ancaman hukumannya 3 tahun dan denda 15 juta Pak. Itu Undang-Undang 1980 Pak itu. Artinya kalau kita bicara hukum Pak, sebenarnya sudah bagus, tapi dalam prakteknya yang masih mengalami apa Pak? Problem atau kendala, sehingga money politik itu nggak bisa dihindari Pak. Butuh perjuangan keras untuk memberantas apa? Money politik. Lah sehingga bagaimana sikap kita? Sikap kita sebisa mungkin menghindari sesuatu yang syubhat Pak. Kalau terjadi dua madorot, apakah apa Pak? Menerima atau tidak? Pilih yang akhafu dororain. Akhafu dororain apa? Mudorot yang paling ringan. Makanya kalau kita simak Pak, fatwa-fatwa yang ada di ustadz-ustadz di YouTube itu Pak, Bu Yahya bilang kalau ada orang ngasih uang, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Abdul Somad juga semacam itu Pak. Intinya Pak, intinya money politik itu sebisa mungkin apa? Dihindari. Sebagian fatwa mengatakan kalau diambil nggak usah dimakan, tapi berikanlah kepada lembaga sosial, itu lebih aman untuk menghindari apa? Subhat. Ya terlepas dari itu Pak, terlepas dari itu. Saya yakin dengan ada yang cocok, ada enggak ya. Tapi intinya fatwanya dua itu ya. Ada fatwa yang apa?
normatif idealis, ada apa? Realistis responsif. Yang dua-duanya ada yang melihatnya dari sisi negatif, ada yang melihatnya pada sisi apa? Positif gitu. Bisa dipahami atau enggak? Oke ya. Itu fatwa yang berkaitan dengan money politik, Pak. Tapi paling penting tadi ya, ketika kita memilih, ya pilihlah mengikuti hati nurani, itu Pak, yang paling penting. Oke, berikutnya, pemimpin dalam Islam itu wajib untuk ditaati. Wala tuzik an amrihil mubini illa bi kufrin fanbidanna ahdahu, kecuali kalau pemimpin itu melakukan kekufuran, Pak, atau kekafiran ya. Tapi ini teori dalam kitab akidah, Pak. Kalau di Indonesia tetap pemimpin non muslim itu tetap dilindungi konstitusi, Pak. Tapi sebisa mungkin perjuangan kita jangan sampai memilih pemimpin yang non muslim. Untuk capres cawapres tidak ada masalah, Pak. Yang caleg ya jangan sampai lah kita misalnya warga Muhammadiyah kok memilih apa caleg yang non muslim. Tapi saya kira nggak ada, Pak. Seandainya ada, ya nggak usah kita pilih itu. Oke. Berikutnya, kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang adil, yang baik, yang meneruskan kepemimpinannya Rasulullah dalam mengurusi agama dan mengatur keduniaan, Pak, kriterianya apa? Ini kemarin kita bahas menurut Munas Padang 2003, Pak. Tapi bisa kita sederhanakan, pemimpin yang baik itu meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada berapa? Ada berapa, Pak? Ada 4. Apa saja? Sidik, amanah, fatonah. Itu tetangga saya semuanya, Pak. Ada sidik, ada fatonah juga, terus amanah, terus apa lagi? Tabligh itu ya. Tabligh itu 4 sifat Nabi ya. Dalam Aqidatul Awam, Pak, Syekh Ahmad Al-Marzuki menazamkan, Pak, membuat syiiran tentang sifat para nabi dan rasul, Pak. Di sana dikatakan arsala anbiya dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Arsala mengutus siapa Allah anbiya kepada para nabi. Dawi fatona memiliki fatonah, Pak. Fatonah itu apa? Sifat kecerdasan. Bisidqi yang kedua kejujuran. Wa tablighi menyampaikan, Pak. Kemudian yang keempat apa? Amanah. Ini sifat para nabi dan para rasul. Yang pertama, sifat para nabi dan rasul itu fatonah, Pak. Fatonah itu cerdas secara intelektual. Artinya logikanya main. Ketika berargumen bisa meyakinkan umatnya. Kalau ada seorang nabi, Pak, diajak berdebat dengan umatnya kalah, prai jadi nabi, Pak. Kenapa, Pak? Karena nabi itu kan menyampaikan wahyu. Wahyu itu butuh untuk diperdebatkan, sehingga agama itu juga rasional, Pak. Agama itu tidak selalu dogmatis, Pak. Dogmatis itu tidak masuk akal, tapi agama itu juga rasional. Dan di dalam Al-Quran, Pak, itu dijelaskan Nabi itu juga diperintahkan untuk melakukan argumentasi atau perdebatan, Pak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, serulah kamu wahai Muhammad, ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Caranya bagaimana? Bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Kalau Imam Syafi'i menafsiri, Pak, setiap kata hikmah dalam Quran itu maknanya sunnah. Berarti mengajak orang kepada jalan Allah itu harus mengikuti sunnah. Tapi hikmah itu secara
bahasa maknanya bijak sana. Wal mau'izatil hasanah, ngasih apa Pak? Contoh. Makanya ada ungkapan apa Pak? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kalau orang mau dakwah itu nggak usah ngomong, tapi kasih contoh. Daripada kakek ngomong nggak sesuai yang diomongkan, nggak jadi problem Pak. Sehingga kalau bisa mengasih contoh itu lebih efektif. Itu namanya apa? Wal mau'idzah al hasanah. Tapi yang ketiga dijelaskan Pak, wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam mengajak kebaikan juga diperbolehkan mujadalah. Mujadalah itu apa? Melakukan perdebatan. Kalau Nabi tidak cerdas, kata Pak Mahfud ya, Pak Mahmud berhenti jadi Nabi. Karena dia tidak bisa meyakinkan argumentasinya kepada apa Pak? Umatnya gitu. Oke. Nah, dari sifat fatonah ini Pak, bisa kita ambil atau kita aplikasikan dalam kita mencari seorang pemimpin. Pemimpin yang baik itu harus punya kapabilitas dan kompetensi Pak. Artinya apa? Bisa memimpin. Jangan sampai kita memilih pemimpin nggak bisa memimpin. Karena pemimpin itu punya policy atau kebijakan Pak. Kebijakannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan atau tidak. Misalnya kalau jenengan di sektor pertanian Pak, yang dibutuhkan orang tani apa sekarang? Nah, pupuk murah, harga apa Pak? Padi mahal. Ternyata kebijakan pemerintahnya malah pupuknya nggak disubsidi Pak. Ya jadi problem Pak. Itu artinya apa? Kebijakannya tidak tepat sasaran atau sesuai kebutuhan. Misalnya bantuan yang diberikan kepada petani apa yang dibutuhkan. Jangan-jangan ngasih bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan. Sehingga kebijakannya apa? Atau polisinya itu tidak merugikan dan menyengsarakan apa? Rakyat. Ini pentingnya. Kalau kita salah memilih pemimpin, maka punya konsekuensi apa Pak? 5 tahun ke depan. Kalau polisinya salah, tidak menguntungkan rakyat, siapa yang menanggung apa Pak? Akibatnya juga rakyat. Itu akibat pemimpin tidak memiliki sifat apa tadi? Fatonah, memberikan polisi kebijakan tapi tidak tepat sasaran, tidak sesuai kebutuhan rakyat. Itu pentingnya apa? Memilih pemimpin yang punya sifat fatonah atau kapabilitas dan kompetensi gitu. Kemudian kalau kita lihat tadi sifat Nabi yang kedua itu as-sidq. As-sidqu atau jujur Pak. Jujur itu maksudnya apa? Menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta atau realita. Artinya yang diomongkan itu tidak menyalahi apa? Fakta. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa sadaqallahu wa rasuluh. Firmannya Allah pasti benar. Wa rasuluh, yang diucapkan Nabi juga apa? Benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu sehingga tidak sesuai dengan realita, tapi yang diucapkan apa? Berdasarkan wahyu. Sehingga Nabi tidak boleh menjadi seorang apa Pak? Pembohong. Tidak boleh menjadi seorang apa? Pembohong, kadzab. Enggak boleh Pak. Nabi itu harus shadiq, harus jujur Pak. Ya. Nah, sifat kejujuran ini Pak, kalau kita coba aplikasikan dalam kita memilih dan mencari seorang pemimpin Pak, shadiq atau as-sidq Pak. As-sidq itu kejujuran. Kalau shadiq orangnya jujur. Kalau dibahasakan dalam bahasa sekarang itu orangnya punya integritas. Integritas itu punya iman takwa, ngomongnya ya konsisten Pak. Bukan apa lainnya mencela-mencela Pak itu. Sehingga pemimpin tidak boleh membohongi rakyat. Ketika kampanye
yang dibicarakan programnya gini-gini Pak. Ternyata setelah jadi lali hoax. Berarti itu pemimpin yang tidak sidik Pak, tidak sodik gitu. Membohongi apa? Rakyat. Yang berikutnya, kalau kita ingin mengaplikasikan sifat sidik dalam konteks kita mencari pemimpin Pak, carilah pemimpin yang populis. Populis itu apa? Dekat dengan rakyat sehingga bisa mendengar aspirasi rakyat. Bukan pemimpin yang pencitraan Pak. Pencitraannya edok-edok ya Pak. Edeng mbek rakyat, yo selfie mbek rakyat, tapi kebijakannya apa Pak? Nggak ada yang mendukung atau pro terhadap rakyat gitu. Ini penting Pak, populis itu. Populis, dekat dengan rakyat, bukan sekedar apa? Pencitraan. Nah, sehingga ini penting Pak, ketika kita memilih pemimpin yang sotik Pak, yang jujur, artinya kita meletakkan pemimpin itu di orang-orang yang soleh Pak. Sehingga tadi penting diperhatikan, jangan sampai yang jadi DPR bukan orang yang soleh itu. Oke, yang ketiga Pak, tablek itu sifat Nabi yang ketiga. Tablek itu artinya apa Pak? Menyampaikan. Dan Nabi itu harus menyampaikan wahyu Pak. Tidak boleh wahyunya disembunyikan Pak. Itu. Tidak boleh wahyunya apa? Disembunyikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila min rabbika." Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balik sampaikanlah ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepada engkau min rabbika dari Tuhanmu. Berarti Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan semua wahyu yang datang dari Allah kepada apa Pak? Umatnya. Wa illam taf'al, wahai Muhammad, kalau engkau tidak melakukan fama ballagta risalatah, engkau tidak menyampaikan apa Pak? Risalah itu. Artinya di sini Nabi wajib apa Pak? Menyampaikan wahyu. Nah, untuk menyampaikan wahyu Pak, Nabi itu fungsinya dua Pak. Rusulan mubasyirina wa mungdirin. Nabi itu kalau tidak mubasyirin, memberi kabar apa? Gembira. Yang kedua apa? Mungdirin itu. Mubasyirin, orang yang berbuat baik diberi kabar baik, masuk apa Pak? Surga. Orang yang melakukan kemaksiatan diancam masuk neraka. Karena Nabi itu kalau tidak mubasyir, ya apa Pak? Mungdir. Mubasyirin wa mungdirin gitu. Nah, untuk menyampaikan kabar baik dan kabar yang tidak baik atau ancaman Pak, sehingga Nabi harus melakukan apa? Tablek. Tidak mungkin Nabi tidak melakukan apa Pak? Tablek. Nah, sehingga kalau kita coba aplikasikan Pak, sifat tablek dalam kita mencari pemimpin dalam konteks sekarang Pak, tablek itu bisa kita hubungkan dengan istilah reward and punishment Pak. Reward and punishment itu Pak, reward itu apresiasi Pak, atau apa Pak? Apa? Penghargaan. Punishment sanksi atau hukuman. Ini kan dimunculkan orang yang bekerja Pak, supaya etos kerjanya baik, performanya bagus, itu dikasih apa? Reward and punishment. Yang baik diapresiasi, yang jelek ya dikasih sanksi. Nah, seorang pemimpin yang memiliki sifat tablek Pak, yang pertama selalu menyerukan apa? Kebenaran. Jadi kebenaran itu di atas segalanya. Dalam memberikan hukuman Pak, ya tetap bersandar pada kaidah Pak, equality before law. Ada persamaan di depan hukum. Bukan sebagaimana yang sering diistilahkan Pak, hukum sebagaimana pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nabi sendiri bilang apa Pak? Lau Fatimatu binti Muhammadin saraqat laqata'tu yada. Seandainya Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri,
Nabi bilang apa Pak? La qata'tu yada, saya akan potong tangannya sendiri. Menunjukkan Nabi dalam mengimplementasikan hukum Pak sangat adil. Tidak tadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu namanya menyuarakan kebenaran dan berani dinilai secara kritis Pak. Nah, ini juga tidak mudah Pak. Yang sering kita sampaikan di TV-TV itu, pemerintah kalau dikritik sedikit itu marah Pak itu. Tapi kalau pemimpin yang baik itu mau dikoreksi demi sebuah apa Pak? Kebaikan, kebenaran, sehingga bisa kinerjanya bisa dievaluasi oleh rakyat gitu. Kemudian memberikan hak rakyat dan tidak apa? Korupsi ini. Artinya kalau dana dari atas Pak turun ke bawah itu kan dipotong itu habis. Sehingga infrastruktur kita itu kualitasnya sangat jelek Pak. Meskipun dana dari atas besar, itu mudah kempes entek Pak. Akhirnya apa? Infrastruktur kita, jalan raya macam-macam itu kualitasnya menyedihkan Pak. Meskipun itu mengeluarkan uang yang cukup banyak itu. Tapi kalau pemimpinnya itu punya sifat tabligh Pak, berarti antara laporan yang tertulis dengan fakta di lapangan jasa sama itu. Oke. Berikutnya, sifat Nabi yang keempat itu amanah. Nabi itu mengatakan kepada umatnya Pak, inni lakum rasulun amin. Ini sesungguhnya aku lakum bagi kamu rasulun, seorang rasul amin yang amanah Pak. Nabi itu, Nabi Muhammad itu sebelum jadi nabi kan sudah disebut apa Pak sama orang kafir Quraisy, Al-Amin. Menunjukkan betul-betul apa? Amanah, bukan orang yang khianat itu. Sehingga Nabi itu diberikan sifat oleh Allah, sifat ismah Pak. Ismah itu terproteksi dari dosa. Wa ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Kemaksuman Nabi itu sebagaimana para malaikat. Wajibatun, wajib. Artinya malaikat itu kan nggak punya dosa. Karena apa Pak? La ya'suna ma amarallahu wa hum apa Pak? Setiap nabi, setiap malaikat itu kan tidak melakukan maksiat terhadap apa? Perintah Allah, sehingga mereka apa? Maksum. Dan Nabi itu juga maksum. Wa ismatuhum kasairil malaikati wajibatun wa fadlul apa? Malaikah. Sehingga di dalam surah Ali Imran Pak, ini menarik ya, ayat 161 Pak, ada istilah korupsi dalam Islam itu disebutkan gulul. Gulul itu salah satu nama dari perbuatan apa Pak? Korupsi. Gulul itu apa? Gulul itu korupsi harta rampasan perang. Karena dalam peperangan di zaman dulu itu kan dapat apa? Rampasan. Dalam Al-Quran dikatakan wa makana linabiyyin ayyahul, tidak pantas bagi seorang nabi mengorupsi harta apa? Rampasan perang. Menunjukkan nabi itu nggak boleh jadi orang koruptor, karena nabi itu punya sifat apa? Amanah. Artinya pemimpin juga tidak boleh menjadi seorang apa? Koruptor. Wa makana linabiyyin ayyahul. Ini penting Pak, tidak pantas bagi seorang nabi ayyahulla mengorupsi harta rampasan perang. Dalam konteks sekarang ya tidak pantas seorang pemimpin apa? Mengorupsi uang rakyat. Nah sehingga kepemimpinan itu betul-betul responsibility Pak, tanggung jawab. Nabi bersabda, innakum satahrisuna alal imarah, sesungguhnya kamu akan rakus atas apa Pak? Jabatan. Ketika orang mendapatkan jabatan itu Pak, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Hisabnya lebih banyak Pak. Tapi Nabi mengatakan Pak, fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimatu,
maka sebaik-baik itu orang yang menyusui, Pak. Sejelek-jelek itu orang yang menyapeh. Kalau seorang ibu menyusui anak, itu diistilahkan Nabi, pemimpin yang baik itu kayak ibu menyusui. Pemimpin berarti apa, Pak? Mengayomi, menjadikan anak. Kalau ibu kan disusui, anaknya semakin apa, Pak? Semakin kenyang, semakin sehat. Itu pemimpinnya berarti apa? Mensejahterakan rakyat. Wa bi'satil fatimatu, sejelek-jelek itu kalau ibu sudah menyapeh anaknya, Pak. Kalau pemimpin tidak apa, Pak, mengurusi rakyat, ya berarti pemimpin yang jelek. Itu Nabi kalau menggambarkan semacam itu, Pak. Nah, sehingga kalau kita coba aplikasikan, Pak, sifat amanah dalam mencari pemimpin dalam konteks sekarang, pemimpin itu yang baik punya mas'uliyah, Pak, responsibility, yaitu merasa tanggung jawab. Ketika dipilih ini tanggung jawab, nanti akan dihisab di hari kiamat. Yang kedua, amanah, menunaikan apa yang diamanatkan oleh rakyat. Karena kepemimpinan itu amanah, Pak, maka seorang pemimpin harus khidmatul ummah, to serve people, melayani rakyat. Melayani apa? Rakyat secara umum, Pak, bukan melayani diri sendiri, golongan, partai. Ya, ketika jadi pemimpin ya berarti semuanya rakyat, yang dulu mendukung atau tidak ya rakyat semuanya dilayani, bukan untuk kepentingan diri sendiri, golongan, partai, kemudian apa, Pak, yang mendukung mereka atau kingmakernya, Pak, bukan semacam itu ya. Oke. Kingmakernya, Pak. Nah, kenapa kok kita penting, Pak, untuk memilih pemimpin yang betul-betul baik, Pak, betul-betul yang bisa meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad, Pak, supaya kita bisa merealisasikan good governance. Good governance itu apa? Pemerintah yang bersih, yang adil, yang bisa mensejahterakan rakyat dalam bidang politik, ekonomi, dan administrasi. Dan good governance ini, Pak, sudah dirumuskan oleh Al-Imam Al-Mawardi, Pak, seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang menulis kitab apa, Pak? Al-Ahkam Sultaniyah, hukum-hukum kepemimpinan atau kesultanan ya. Ini buku atau kitab yang bicara tentang teori politik dalam Islam, Pak. Imam Al-Mawardi itu meninggal tahun 450 Hijriyah, Pak, hidup di masa dinasti Abbasiyah, Pak. Beliau menulis kitab namanya apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ketika ia bicara tentang kepemimpinan, Pak, apa yang dia sampaikan ini cukup menarik, Pak, penting untuk kita pahami. Beliau mengatakan al-imamatu, kepemimpinan, maudhu'atun, diletakkan di khilafatin nubuwah, untuk mengganti kenabian. Kalau nabi itu seorang pemimpin agama dan juga apa, Pak, pemimpin negara. Fi khirasatiddin, tujuannya pemimpin yang pertama, Pak, memproteksi agama. Agama ini bisa tegak ketika apa, Pak? Pemimpin kita adil. Kalau kita tidak diberikan kebebasan dalam menjalankan agama, Pak, ya agama ini menjadi apa, Pak? Tidak tegak. Di Indonesia alhamdulillah, Pak, secara umum praktik ibadah masih mudah, Pak. Tapi yang menjadi persoalan, haji semakin lama semakin apa, Pak? Semakin mahal. Ini jangan-jangan kebijakan pemerintah itu. Nah, itu kan pentingnya untuk cari pemimpin yang betul-betul baik, Pak. Yang kedua, wasiasat di dunia, mengatur keduniaan. Berarti menurut Imam Mawardi, pemimpin itu tugasnya dua, Pak. Yang pertama apa? Fi khirasatiddin, menjaga agama. Agama ini bisa tegak ketika pemimpinnya baik. Ketika pemimpinnya tidak baik, maka orang menjalankan agama juga semakin apa? Susah gitu. Wasiasat di dunia, mengatur keduniaan, mensejahterakan rakyat, mewujudkan keadilan, mewujudkan apa, Pak? Kemaslahatan. Sehingga pemimpin yang memiliki program yang baik, visi dan misi untuk
apa Pak, kemajuan untuk bangsa dan negara kita, itu yang kita apa, inginkan, sehingga bisa meneruskan kepemimpinannya Nabi dalam dua hal tadi apa, siasat khirasatuddin, menjaga apa, agama, yang kedua apa, siasatu dunia, mengatur keduniaan. Mungkin sekian saja kajian kita, silahkan kalau ada yang ditanggapi atau ditanyakan. Kalau enggak kita cukupkan saja Pak ya, nggak usah tanya nanti kemana-mana jadi repot. Ada sebagian yang saya nggak cocok gitu karena kita politik sensitif Pak, tapi yang saya sampaikan sangat umum, insya Allah nggak ada yang tersinggung Pak, sangat umum, tidak menyinggung afiliasi politik jenengan gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.